Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan bahas teknik reading skill, yaitu implied detail question, yaitu bagaimana cara menjawab pertanyaan tersirat ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pertanyaan itu ada dua, yang tersurat dan yang tersirat. Nah, yang tersurat itu ada dalam teks jawabannya, sementara yang tersirat itu kita mencari jawaban yang maknanya itu tersirat atau tidak ada dalam teks. Jadi kita harus bisa menyimpulkan sendiri. Oke, yang harus diketahui dari skill ini adalah satu, bahwa kita harus bisa mengambil kesimpulan dari informasi detail yang disediakan dalam text reading. Nah, yang kedua, ada nih ciri-ciri khusus pertanyaan daripada implied detail question. Ini biasanya ada kata implied, referred, likely, and probably. Ya, umumnya ada dalam pertanyaan ini. Terus yang ketiga, yaitu jawabannya jelasnya tidak tertera secara langsung dalam teks, tapi kita harus bisa menyimpulkan sendiri berdasarkan informasi yang ada. Lalu bagaimana cara kita bisa mengenali jenis skill ini dari sekian banyak soal tes TOEFL? Ya mudah sekali ya, bahwa biasanya pertanyaannya itu berupa it is embedded in the patient that bla bla bla, it can be inferred from the patient that, it is most likely that, or probably happened. Ya, jadi intinya dari pertanyaan ini menyatakan atau menanyakan tersirat dalam teks, bahwa bisa disimpulkan dalam teks bahwa kurang lebih minimnya seperti itu. Jadi kita disuruh menyimpulkan sendiri. Lalu kemudian bagaimana teknik menjawab pertanyaan dari skill ini? Bagaimana teknik menjawab pertanyaan di skill ini? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menemukan keyword atau kata kunci pada pertanyaan dari setiap pertanyaan itu. Nanti kan ada kata kuncinya, ya ada keywordnya, ada keywordnya. Jadi keyword itu biasanya berupa kata benda atau kata kerja. Nanti kita akan praktik habis ini. Yang kedua adalah lakukan teknik membaca cepat atau scanning. Jadi jangan kita baca seluruh teksnya, menghabiskan waktu yang banyak. Maksudnya, teks secara umumnya jangan kita baca teksnya, tapi kita baca terlebih dahulu adalah pertanyaannya. Setelah kita temukan keywordnya, kita lakukan teknik membaca cepat. Jadi, misalkan ya yang ditanyakan adalah tentang tahun, maka kita bisa melakukan teknik scanning ini dengan mencari angka. Misalkan lagi nama kota atau nama negara, kita bisa lakukan scanning ini dengan mencari nama kota saja. Biasanya nama kota itu diawali dengan huruf besar, jadi kita langsung mencari kata dalam teksnya dengan cepat. Nah, yang ketiga yaitu baca dengan teliti kalimat yang memiliki kata kunci tersebut. Jadi setelah kita temukan keywordnya, kita baca teliti tuh ya satu kalimat itu. Kalau ternyata belum paham, kita bisa baca kalimat selanjutnya. Nah, ternyata kita masih belum paham juga, kita bisa membaca kalimat sebelumnya atau kalimat yang sebelum kalimat yang ada kata kuncinya tersebut. Jadi intinya kita membaca kalimat yang memilih kata kunci tidak jelas. Kita bisa lanjut membacanya lagi kalimat setelahnya. Kurang jelas juga, kita bisa membaca kalimat sebelumnya. Setelah itu yang keempat, kalian bisa memilih jawaban yang benar berdasarkan informasi yang kalian peroleh. Oke.
Ini adalah contoh daripada question tentang implied detail yang kita analisa sekarang. The question, it is implied in the passage that if a tree has 100 wide bands and 100 narrow bands, then it is Oke, bisa kita temukan kata kuncinya ya. Jadi kata kuncinya adalah if a tree. Kita langsung menggunakan teknik scanning atau membaca cepat. Nah, ternyata kalimat if a tree ini berada pada paragraf pertama, kalimat kedua. Kalimat kedua ya. Ya, kalau kalian baca dengan teliti, di sini ada pernyataan it's where a tree produces a ring that is composed of one light colored wide band and one dark colored narrow band. Maka bisa dilihat berarti ada pernyataan it's where wide band and narrow band. Maka dapat disimpulkan soal tersebut tepatnya itu menyatakan jika sebuah pohon memiliki satu lingkar yang lebar dan satu lingkar yang kecil. Nah, teks tersebut itu tidak surat menyebutkan tentang usia pohon dengan lingkar tersebut. Namun dalam teks tersebut disebutkan bahwa setiap tahun sebuah pohon menghasilkan lingkar lebar, daun yang lebar dan daun yang kecil. Maka dapat disimpulkan bahwa jika sebuah pohon memiliki 100 lingkar lebar dan kecil, maka usia pohon itu adalah 100 tahun atau 1 abad. Maka dari question ini, manakah jawaban yang tepat? A century old, B 2 century old, C 50 years old, D 200 years old. Maka jawaban yang benar adalah A century old. Oke, sampai di sini sudah jelas ya bagaimana cara kita menjawab pertanyaan tentang implied data question. Oke, saya kira cukup video presentasi saya, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.